Dalam rasa cepunuk Nabi Adam berubah menjadi ora bayi, namun hanya ragangannya saja. Nah, ataupun sifatnya tubuh yang memang belum bernyawa. Atas kemudahan kodrat dan iradat Allah, bayi yang ada pada cepu manik tadi milik Nabi Adam menjadi lengkap berwujudnya sebagai manusia yang sempurna. Kemudian cahaya nubuwah ataupun sifatnya kenabian daripada Nabi Adam tersebut berpindah ke dalam tubuh bayi hingga dapat hidup sempurna. Nah, lalu Nabi Adam mendapatkan bisikan ataupun wangsit dari Allah Subhanahu wa taala agar bayi tersebut dinamakan Sayyid ataupun pemberian Allah. Nah, Nabi Adam memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan bisikan gaib tersebut. Saat Nabi Adam mengambil bayi dari golongan cepu ataupun dalam cepu dan menggendongnya, nah ini tiba-tiba datanglah badai yang sangat kencang sekali yang akhirnya menerbangkan cepu tempat bayi hingga jauh di tengah samudra. Sesuatu asat yang memang cepu itu diambil oleh Ajazil ataupun iblis. Nabi Sayyid yang telah menjadi dewasa lalu mendapatkan jodoh dari Allah berupa bidadari bernama Dewi Mulat. Nah, dari Dewi Mulat inilah Ijazil ataupun iblis yang telah mengetahui sebelumnya bahwa kelak di kemudian hari keturunan Nabi akan sangat dikasihi Allah. Maka Ajazil tersebut atau iblis memohon kepada Allah SWT agar dirinya itu diberikan kebebasan dalam menggoda anak cucu Adam untuk dijadikan sekutunya saat hari pembalasan kelak nantinya. Dan Ajazil ataupun iblis memohon supaya keturunannya bisa disatukan dengan keturunan Adam dengan maksud agar dirinya itu lebih mudah mempengaruhi keturunan Adam yang tidak memiliki ketakwaan terhadap agama Allah. Nah, lalu dari doa tersebut iblis dikabulkan. Kemudian anak-anak yang bernama Jalah itu dicipta atau dibuat mirip dengan Dewi Mulat untuk menggantikan istri daripada Nabi Sayyid tersebut. Dan Dewi Mulat untuk sementara waktu disembunyikan secara gaib oleh Sayyid ataupun oleh iblis tersebut. Nah, setelah beberapa waktu pertukaran yang memang dilakukan secara licik oleh pada Ijazil ataupun iblis yang lalu mengetahui nutfah Nabi Sayyid lelah jatuh di telanakan rahim, lalu Jalah maka cepat-cepat iblis tersebut mengambil dan membawa pulang kembali Jalah, dan Dewi Mulat pun dimunculkan kembali dan dijadikan manusia wujud semula. Nah, tepat pada waktu julung wangi ataupun saat matahari terbit, Dewi Mulat melahirkan anak kembar, hanya saja yang satu berwujud bayi laki-laki yang berbentuk manusia dan yang satunya berwujud cahaya, yaitu nur. Nah, selang waktu yang hampir bersamaan, tempatnya pada waktu julung pujud atau sifatnya matahari tenggelam, Jajal juga melahirkan anak, namun yang dilahirkan oleh Jalah adalah asrar, adalah daya hidup yang memancarkan cahaya berkilauan. Nah, laksana embun pagi, seperti itu pada saudara. Lalu selanjutnya asrar tersebut dibawa Jalil ataupun iblis ke Kusnia Malaberi, yaitu tempat Kusnia Malaberi, yaitu tempat secara gaib, secara sembunyi-sembunyi yang
dihuni oleh iblis tersebut dan dipersatukan dengan anak-anak Nabi Syait. Nah, dan Dewi Mulat yang berwujud cahaya nur secara gaib berubah menjadi laksana bayi laki-laki yang masih diliputi cahaya dan tidak dapat dipegang. Nah, inilah kemudian Jazil iblis meninggalkannya Nabi Adam